Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sulafa dari Prodi Akuntansi semester 5 tahun 2019. Sini saya akan membahas tentang buku besar pembantu. Definisi buku besar pembantu. Buku besar pembantu merupakan buku yang juga disebut buku tambahan. Buku pembantu ini disediakan untuk rekening-rekening buku besar yang membutuhkan perincian, tetapi tidak semua rekening dalam buku besar dibuatkan buku pembantu. Sebagai contoh, piutang dagang, utang dagang, dan persediaan barang dagang. Dari buku pembantu ini dapat disusun daftar mengenai rekening yang bersangkutan pada setiap tanggal yang dikehendaki, atau biasanya akhir bulan dan akhir tahun. Fungsi dari buku besar pembantu ini ada 4. Yang pertama, karena dalam buku ini tercatat dalam dengan rinci, maka buku ini akan memudahkan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, sebagai pembanding dalam ketelitian pencatatan buku besar umum, karena dalam buku pembantu berisi detail rincian dari saldo-saldo pada buku besar umum. Yang ketiga, bisa terjadi pembagian tugas dalam pengerjaan laporan akuntansi keuangan sebuah perusahaan. Yang keempat itu, mempermudah dalam pencarian informasi mengenai jumlah akun dari pihak-pihak yang terkait. Jenis-jenis buku besar pembantu itu ada 2. Yang pertama buku besar pembantu utang, yang kedua buku besar pembantu piutang. Yang buku besar pembantu utang itu dalam buku ini berisi kumpulan catatan transaksi utang yang diberikan kepada perusahaan. Pada buku ini juga mencatat perubahan jumlah dan nominal kepada kreditur. Dalam buku ini akan terlihat informasi jelas mengenai siapa kreditur pemberi uang, nominal serta cara pembayarannya sekali saja dalam tempo tertentu atau berkala. Dalam buku ini merupakan kembalikan dari buku utang. Pada buku ini berisi kumpulan piutang dan tagihan dari langganan kredit. Di buku ini tercatat rincian data debitur, nominal tagihan, dan cara pembayaran secara kredit dilakukan setiap tanggal berapa. Ini tampilan buat buku besar membantu menggunakan format pivot table. Nah, ini menggunakan advanced filter. Nah, saya akan juga membuat neraca saldo sebelum penyesuaian. Jenis neraca saldo yang belum disesuaikan adalah daftar saldo yang disusun pasca seluruh transaksi diposting ke dalam buku besar. Berbagai saldo akun di dalam buku besar ini selanjutnya akan dipindahkan ke daftar saldo. Neraca saldo yang belum disesuaikan nantinya akan disiapkan untuk menentukan apakah terdapat kesalahan dalam posting debit dan juga kredit ke buku besar. Dengan adanya daftar saldo yang belum disesuaikan akan lebih memudahkan kita untuk menemukan kesalahan dan segera bisa memperbaikinya. Nah, ini contoh dari tampilan neraca saldo dalam menggunakan pivot table. Nah, sekarang saya akan praktek. Ini buku besar membantu menggunakan pivot table dulu. Kita klik insert pivot table. Habis itu table range-nya itu kita ke jurnal umum. Kita blok dari tanggal sampai bawah. Nah, sampai sini. Kita klik OK. Nah, di sini itu nomor akun. Di sini tanggal, sini keterangan. Di rows itu tanggal dan keterangan, di filter itu nomor akun, di values itu debit dan kredit. Nah, tanggalnya jangan lupa diubah field setting. Subtotalnya jadi non, layout and print-nya itu show item labels in tabular form. Oke. Nah, habis itu count of debitnya itu kita ganti jadi sum. Kita klik 2 kali aja tadi. Klik OK. Nah, ini kita rapin dulu. Nah, ini kita jadiin dari sini sampai sini. Kita jadi accounting. Nah, di nama akun ini kita tulis nama relasi. Nah, kita menggunakan format general. Situ kita ke custom. Maaf ada nge-lag. Nah, kita manual aja ya. Add bintang di situ
Kalau di laptop saya nggak bisa, jadi titik 2 aja. Nah, oke, kita gedein lagi. Nah, ini kita copy ke sini, paste. Ini kita ganti jadi post saldo. Ini saldo awal. Nah, ini kita masukin rumus lagi kayak kemarin, VLOOKUP. Situ kita klik yang ini B5 titik koma, kita ke jurnal umum, kita blok lagi, titik koma lagi, 2 pencet 2 titik koma false. Udah, kita klik enter. Nah, ini juga VLOOKUP. Ini kita klik ini, titik koma, kode daftar akun, daftar bantu maksudnya, terus titik koma lagi, kita klik 3, terus false. Nah, ini kita kopas aja nih, copy paste. Nah, ini kita ganti, ini jadi B5, 3-nya jadi 4, enter. Kita coba. Ininya salah, berarti ini juga daftar akun, daftar bantu maksudnya. Udah. Enter. Oh enggak, berarti jurnal umum benar. Jurnal umum. Sampai sini. Enter. Dua benar. Jurnal umum. Oh, salah. Ini tuh tetap daftar ya, tetap daftar akun, daftar bantu, enter. VLOOKUP, kita klik ini B5, daftar bantu 2 false, enter. Nah, udah. Ini jadi kita jadiin accounting. Nah, udah. Ini contoh dari piutang. Nah, kita ini lagi nih, kita klik ini. Nah, di atas ada pivot table tools, analyze, fields, items and sets, calculate field. Ini kita ganti jadi balance. Ininya debit, insert field, dikurang, credit, insert field. Nah, kita klik OK. Belum. Tadi udah coba pakai saldo, balance
debit dikurang credit insert field add, kita klik OK. Nah, udah keluar semua. Nah, kalau mau kayak gini lagi kita tinggal ini copy, kita paste di sini. Nah, kita coba contoh yang piutang. Yang utang. Nah, nih yang utang. Nah, ini kurang lebih kayak gini. Sekarang kita akan ke piutang. Ke piutang. Ke buku besar pembantu menggunakan advance. Nah, sekarang kita ini udah membuat manual tabelnya. Ke nomor akun, kita ke data validation. Ini valuesnya kita ganti jadi list, ignore blank kita uncheck list. Ini kita jadi kode underscore bantu, kita klik. Nah, sini kita masukin rumus lagi, VLOOKUP. Ini kita klik yang ini. Nah, terus titik koma, situ daftar akun, daftar bantu, titik koma 2 koma false. Nah, enter. Ini juga sama, kita copy paste, tinggal diubah ininya nih. Di 6 nya kita ganti 6, 2 nya kita ganti 3, enter. Ini juga 6 kita ganti ini, 2 nya kita ganti jadi 4. Nah, kita coba. Nah, udah ya, udah nih tuh. Ini kita ganti jadi accounting. Nah, sekarang kita format yang pakai advance. Kita blok dari tanggal sampai kredit. Terus kita ke data advance, kita klik OK. Nah, list range-nya itu kita ke jurnal umum. Kita blok dari atas sampai bawah. Nah, habis itu kriteria range-nya itu no akun sama ini. Nah, untuk copy 2-nya kita aktifin. Copy 2-nya itu dari tanggal sampai kredit. Nah, kita klik OK. Nah, udah keluar. Jadi kayak biasa, untuk ngitung saldonya itu sama dengan yang ini. Kita klik enter. Nah, ini juga sama dengan, kita klik yang saldo, ditambah yang ini debit yang kosong, dikurang yang ini, kita klik enter. Ini ditambah debit yang ini, dikurang nih. Ini kita tarik aja. Nah, maaf, salah. Ini kita klik ini, enter. Sama dengan ini dikurang ini. Nah, udah ya. Untuk yang bawahnya lagi sama kayak nama akun lagi, kita copy di sini, paste. Ini kita copy lagi. Kalau ini bedanya
lebih manual. Nah ini kita ini lagi sampai kredit advance. Oke. Distance nya itu ke jurnal umum lagi. Nih. Oke. Ini advance. Oke. Copy. Advance. Oke. Copy. Kita hapus ke jurnal umum. Copy sampai bawah. Oke. Belum. Kriteria range-nya itu ini sama ini. Terus copy to-nya itu dari sini sampai kredit, dari tanggal sampai kredit. Kita klik OK. Coba. Ini untuk piutang, coba kita yang dagang utang. Kita blok dari sini sampai sini, advance. Oke. Distance-nya itu kita ulang ya, jurnal umum. Tanggal sampai kredit. Kriteria range-nya itu ini sama ini. Ini dari sini sampai sini. Nah, kita klik OK. Nah, udah ya. Ini juga sama, kita tinggal ini aja. Udah. Selesai. Nah, sekarang kita masuk ke neraca sebelum penyesuaian. Ini sudah saya bikin. Jadi nih menggunakan pivot table lagi. Kita klik insert pivot table. Table range-nya itu sama jurnal umum. Lalu kita blok sampai bawah. Nah, kita klik OK. Oke. Nah, sini tuh nama akun, nomor akun, nama akun. Nah di sini tuh cuman saldo. Kita rapin lagi, field non show item labels in tabular form. Nah ini kita ubah lagi jadi counting. Nah, untuk debit dan kredit ini kan kita ini yang masih ada toko Alfatan, masih ada utang dan piutang. Nah kita ngilanginnya itu kita mencet raw labels. Nah kita cari dari yang nih P1, P002, P003 sampai bawah. Kita klik OK. Nah di sini kita manual debit, sini tuh kredit. Nah kita gedein lagi. Tadi sama dengan sini. Kita copy sampai sini. Jika sudah, ini masih ada yang debit, yang di kredit itu kita hapus. Caranya
CTRL kita tahan, habis itu ini sampai pendapatan lain-lain. Kita hapus. Pendapatan lain-lain. Kalau ini juga sama, dari ini kan akumulasi dengan C17. Enter, terus kita ke bawahin. Kita ke bawahin sampai bawah. Nah, udah. Oke, sudah. Nih kita hapus yang ini. Ini juga. Dah. Sudah, kita akan jumlahin. Cara ngejumlahinnya itu kita ke ini sama dengan sum. Kita klik dulu, kita blok dari sini sampai sini. Kita klik enter. Nah, udah. Sama ini juga kita bisa sampingin. Ini juga sum. Sama ya, kita juga bisa pakai sum lagi nih, sama dengan sum. Kita blok dari ini sampai sini, kita klik enter. Nah, sama. Nah, ini kan masih ada sum of saldonya nih. Nah, cara ngilanginnya itu kita blok nih debit dan kredit sampai bawah, kita blok. Nah, ini terus kita pencet CTRL C, habis itu Alt sama E. Udah. Habis itu kita Alt S, terus ini pastenya itu ganti jadi values. Oke. Nah, sekarang kita bisa ini nih, bisa taruh lagi sum of saldonya, kita taruh jadi nggak hilang. Ini kita hapus aja nih. Nah, udah. Itu aja sih pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.